Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Masa Sejarah Kodifikasi Hukum Islam. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Istihari Wahyuni dengan NIM 1997214001, Umi Mamlaul Khiriyah 1997214002, ada Diani Hilyatul Aulia 1997214004, dan saya sendiri Umi Sari Latifah dengan NIM 1997214014, dan yang terakhir ada Umi Kulsum dengan NIM 1997214015. Berikut video presentasi kelompok dari kami. Selamat menyimak dan memperhatikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Pembahasan yang pertama yakni pengertian kodifikasi. Nah, kodifikasi dalam bahasa Inggris ini berarti penyusunan. Kalau dalam bahasa Belanda atau codificate ini berarti penyusunan hukum atau perundang-undangan dalam buku. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia, kodifikasi ini berarti himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang atau penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas tertentu. Nah, secara ringkas, kodifikasi ini berarti usaha menghimpun atau kumpulan sejumlah peraturan perundang-undangan dalam bentuk yang sistematis untuk dijadikan sebagai sebuah buku pedoman. Selanjutnya yaitu sejarah kodifikasi hukum Islam. Pemikiran dan usaha ke arah kodifikasi sebenarnya telah ada sejak masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, mengkodifikasikan hukum Islam dalam satu buku tertentu pernah dikemukakan oleh Ibnu Muqaffa yang wafat tahun 765 Masehi sebagai sekretaris negara pada pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur. Nah, kodifikasi dengan sistematika modern dalam bentuk undang-undang untuk pertama kalinya dilakukan di dunia barat. Nah, khusus di negara-negara Islam, hal itu baru dimulai sejak abad ke-19 Masehi. Cara dan model kodifikasi hukum barat mulai dikembangkan oleh negara-negara di dunia Islam ketika mereka bermaksud mengkodifikasikan hukum Islam. Misalnya pada masa kerajaan Turki Utsmani tahun 1876 menetapkan majalah Al-Ahkam Al-Adiyah atau yang artinya Kode Sipil Utsmani melalui dekret Sultan. Nah, kodifikasi itu disusun dalam satu panduan yang berisi peraturan mengenai hukum perjanjian. Nah, seluruh kumpulan itu terdiri dari 1851 pasal. Di dalam majalah ini disusun berdasarkan madhab Hanafi dengan ketentuan hukum yang mengikat di seluruh wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Sejak saat itu, yaitu pada awal abad ke-20 Masehi, bermunculan kodifikasi hukum Islam, terutama menyangkut hukum keluarga, seperti di Turki, Mesir, dan Sudan. Dan mengenai Turki Utsmani ini, meskipun dia memiliki daerah kekuasaan yang cukup luas, khususnya ini ya, terdiri dari negara-negara bagian, namun hukum yang ada itu berlaku secara merata seperti di Lebanon, Palestina, dan Syria. Nah, seiring dengan berubahnya Turki menjadi negara republik pada tahun 1924, maka hal itu tidak berjalan lama. Demikian juga dengan negara-negara bagiannya yang mulai dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, mengakibatkan hukum yang telah dikodifikasikan tadi menjadi tidak lancar. Demikian juga halnya dengan situasi pasca Perang Dunia Kedua. Negara-negara Islam pada umumnya meninggalkan kodifikasi seperti ini dan menggantikannya dengan kodifikasi yang lebih sesuai dengan situasi dan disesuaikan dengan mazhab yang mereka anut. Khusus di
area Asia Tenggara, kasusnya yaitu kodifikasi hukum Islam mempunyai sejarah panjang. Misalnya di Malaysia, kodifikasi hukum Islam selalu diperbarui terus-menerus. Kodifikasi hukum Islam di negara ini cukup banyak, karena selain ada yang dinyatakan berlaku secara nasional, ada pula yang diberlakukan khusus di masing-masing bidang tertentu, hukum tertentu. Menurut catatan yang ada, upaya kodifikasi hukum Islam di Malaysia ini telah ada sejak awal abad ke-14. Misalnya pada saat Terengganu memiliki kodifikasi tertanggal 4 Rajab 702 Hijriah atau setara dengan bulan Masehi di bulan Februari tahun 1303. Demikian juga halnya dengan Singapura yang telah memiliki kumpulan aturan hukum Islam yang disebut dengan Administrasi Undang-Undang Hukum Islam yang dibentuk tahun 1966. Nah, di Filipina kodifikasi hukum Islam yang ada sekarang ini disebut dengan Buku Hukum Perseorangan. Islam Filipina yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 1977. Dan terakhir, kodifikasi hukum Islam di Thailand dibentuk pada tahun 1940-an. Selanjutnya yaitu sejarah kodifikasi kaidah usul fikih. Dalam istinbat hukum Islam terdapat 4 ilmu penting yang saling berkaitan, yaitu ilmu fikih dan ilmu usul fikih sebagai ilmu pokoknya, dan ilmu kaidah fikih serta kaidah usul fikih sebagai ilmu bantu. Para peneliti hukum Islam menjelaskan bahwa sejarah kaidah fikih dengan menentukan periodisasinya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama zaman pertumbuhan dan pembentukan, yang kedua zaman perkembangan dan zaman kodifikasi, dan yang ketiga zaman kematangan dan zaman penyempurnaan. Yang pertama yaitu zaman pertumbuhan dan perkembangan. Masa pertumbuhan ini berlangsung selama 3 abad lebih dari zaman kerasulan hingga abad ke-3 Hijriah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 dekade, yaitu zaman Nabi Muhammad yang berlangsung selama 22 tahun, dan zaman tabi'in serta zaman tabi'ut tabi'in yang berlangsung selama 250 tahun. Dengan demikian, ketika fikih mencapai puncak kejayaan, kaidah fikih baru dibentuk dan ditumbuhkan. Ciri kaidah fikih yang dominan adalah jawami' al-kalim atau kalimat ringkas cakupan maknanya luas. Atas dasar ciri dominan tersebut, ulama menetapkan bahwa hadis yang mempunyai ciri tersebut dapat dijadikan kaidah fikih. Oleh karena itu, periodisasi sejarah kaidah fikih dimulai sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sahabat juga berjasa dalam membentuk kaidah fikih karena 2 alasan. Yang pertama yaitu sebagai murid Nabi, dan mereka mengetahui situasi yang menjadi turunnya wahyu, dan terkadang wahyu turun berkenaan dengan diri mereka sendiri. Misalnya ketika Umar bin Khattab membicarakan syarat-syarat mahar dalam pernikahan. Beliau berkata, maqati'ul huquqi 'inda syuruti, yang artinya hak-hak terputus apabila persyaratan-persyaratan tidak terpenuhi. Pengaplikasiannya seperti ini. Dari kaidah di atas dijelaskan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah dan istri berkewajiban melayani suami. Oleh karena itu, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya. Demikian pula suami tidak berhak mendapatkan pelayanan dari istri jika ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami memberi nafkah pada istri. Selanjutnya yaitu masa perkembangan dan kodifikasi. Dalam sejarah hukum Islam, abad keempat dikenal dengan zaman taklid yang ditandai dengan beberapa ulama yang melakukan tarjih pendapat imam mazhabnya masing-masing
dan melakukan ikhlaq atau analogi atau kias. Menurut Ibnu Khaldun, ketika mazhab para imam fikih menjadi ilmu khusus bagi pengikutnya dan tidak ada jalan melakukan ijtihad, maka ulama melakukan tazkir atau penyamaan untuk dihubungkan serta memilihnya ketika terjadi ketidakjelasan setelah menyederhanakan setiap dasar-dasar tertentu dari mazhab mereka. Dengan cara tanzir dan istibab atau dipilah, fikih dikembangkan dan selanjutnya ulama meletakkan cara-cara baru dalam ilmu fikih yang disebut al-qawaid, al-dawabit atau al-furuq, dan mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang pertama memperkenalkan ilmu ini. Selanjutnya yaitu masa kematangan dan penyempurnaan. Aliran hukum Sunni yang berjasa dalam pembentukan kaidah fikih pada zaman pertumbuhan adalah Hanafiyah dengan tokohnya seperti Al-Qaraqi dan Al-Dabusi. Tetapi peran ini bergeser pada abad ke-6 dan ke-7 karena aliran Hanafi mengalami stagnasi, dan pada zaman stagnasi ini muncul kitab syarah Usul Al-Qaraqi yang disusun oleh Nazm al-Din Abu Hafiz al-Nasafi. Sekalipun aliran Hanafi mengalami stagnasi, tetapi tidak berarti dalam aliran ini tidak terdapat pengembangan kaidah fikih. Pada masa ini tetap mengikuti Hanafi lainnya seperti Qodikan dan Al-Husairi yang menjadikan fikih sebagai salah satu media dalam menentukan ilat dan mentarjih pendapat ulama. Selanjutnya yaitu sejarah kodifikasi usul al-fiqih. Eksistensi usul fikih sebagai sebuah metode atau cara berpikir dalam menetapkan hukum yang telah ada jauh sebelum kehadiran ar-risalah. Usul al-fiqih sebagaimana diungkapkan oleh Abu Zahra muncul seiring dengan munculnya masalah fikih, karena fatwa-fatwa fikih tersebut merupakan hasil kajian yang menggunakan metode tertentu, dan metode kajian itulah yang kemudian dikenal sebagai usul al-fiqih. Sebenarnya kaidah-kaidah usul al-fiqih sudah mulai tumbuh sejak zaman sahabat, karena para ulama generasi pertama ini telah melahirkan fatwa-fatwa fikih yang menggunakan kaidah-kaidah usul al-fiqih, sebagaimana yang diakui oleh Mustafa Ahmad Al-Marigi bahwa Umar ibnu Al-Khattab menganalogikan kepemimpinan politik pada imam sholat ketika memperkuat dukungan pada Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, karena beliau adalah sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imam sholat pada saat beliau sakit. Kemudian beliau Umar juga mendesak Abu Bakar untuk mengambil kebijaksanaan agar mengumpulkan Al-Quran yang tersebar dalam tulisan yang terpisah-pisah dan dalam hafalan para sahabat. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu dari pembahasan yang telah dijelaskan tadi, kita ketahui bahwa dalam istilah Arab, kata kodifikasi sering dipadankan dengan kata al-taknin, al-tadwin, dan al-jam'u. Pemikiran dan usaha ke arah kodifikasi dalam arti luas sebenarnya telah ada sejak masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin, meskipun masih dalam taraf yang sangat sederhana. Selanjutnya, para peneliti hukum Islam menjelaskan bahwa sejarah kaidah fikih dengan menentukan periodisasinya menjadi 3 bagian, yaitu zaman pertumbuhan dan pembentukan, zaman perkembangan dan kodifikasi, dan zaman kematangan dan penyempurnaan. Sedangkan kaidah-kaidah usul al-fiqih sudah mulai tumbuh sejak zaman sahabat, karena para ulama generasi pertama ini telah melahirkan fatwa-fatwa fikih yang menggunakan kaidah-kaidah usul fikih. Sebagaimana yang diakui oleh Mustafa Ahmad Al-Marigi bahwa Umar ibnu Al-Khattab menganalogikan kepemimpinan politik pada imam salat ketika memperkuat dukungannya pada Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Jadi itu tadi kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.